Tuhan memaksudkan penderitaan untuk membuka tangan kita sehingga kita melepaskan hal-hal duniawi dan berpegangan lebih erat pada Yesus. Apa yang mencengkeram Anda? Jangan terburu-buru menjawab. Berhentilah dan pertimbangkanlah pertanyaan ini. Apa yang Anda rasa Anda tidak bisa hidup tanpanya? Apa yang memiliki kemampuan untuk membuat hari Anda bahagia atau menghancurkan hari Anda? Apa yang bisa membuat Anda sangat sedih? Apa yang bisa menghasilkan kebahagiaan yang hampir seketika? Kehilangan apa yang akan membuat Anda sedikit tertekan? Anda cenderung menempelkan identitas Anda pada apa? Apa yang cenderung mengendalikan keinginan Anda? Apa yang dimiliki orang lain yang membuat Anda iri? Jika Anda hanya bisa mendapatkan satu hal, apakah itu? Ketiadaan apa yang menggoda Anda untuk mempertanyakan kebaikan Tuhan? Apa yang diberitahu penggunaan uang Anda tentang apa yang penting bagi Anda? Apa yang memenuhi fantasi dan impian Anda? Berhala jasmani apa yang paling menggoda Anda? Apa yang akan diungkapkan video 6 minggu terakhir Anda tentang apa yang menguasai Anda? Berhala hubungan apa yang paling menarik bagi Anda? Adakah tempat di mana Anda meminta ciptaan untuk melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta? Prapaskah adalah alat penting dalam pertempuran yang tak terhindarkan yang berkecamuk di seluruh hati kita antara menyembah dan melayani Sang Pencipta dengan menyembah dan melayani ciptaan. Masa Prapaskah memanggil kita untuk mengingat sekali lagi bahwa bagaimanapun juga dosa membuat kita semua menjadi penyembah berhala. Prapaskah memberi kita masa untuk meluangkan waktu dan merenungkan hal-hal yang terlalu kuat menahan kita, hal-hal yang sangat kita dambakan dan terlalu kita cintai. Prapaskah mengingatkan kita bahwa seringkali hal-hal yang kita pegang erat sebenarnya telah lebih erat memegang kita. Inilah inti dari pergumulannya. Selama dosa masih ada di dalam hati kita, kita akan cenderung meminta ciptaan fisik untuk melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta. Setiap orang mencari kebahagiaan sejati dan abadi. Setiap orang menginginkan ketenangan hati. Setiap orang ingin puas. Orang mencari kehidupan. Orang ingin dikasihi mendalam sepenuhnya dan sempurna. Setiap orang menginginkan hati yang puas. Jadi, setiap orang berusaha untuk menemukan hal-hal ini bahkan ketika mereka tidak tahu bahwa mereka berusaha menemukannya. Setiap orang mencari identitas. Setiap orang mencari sesuatu yang akan memberi mereka makna dan tujuan. Setiap orang mencari sesuatu untuk mengaitkan harapan mereka padanya. Dengan cara ini, setiap orang dilahirkan mencari Tuhan. Mereka tidak mengetahuinya saja. Karena ciptaan sangat jelas, Anda bisa melihatnya, Anda bisa mengecapnya, Anda bisa merasakannya, dan Anda bisa menciumnya. Anda tergoda mengandalkannya untuk memberikan semua hal yang kita semua cari. Tetapi kepuasan hati kita bukanlah tujuan dari penciptaan fisik. Sebenarnya ada tujuan yang jauh lebih tinggi. Ciptaan dibuat untuk mengarahkan kita kepada satu-satunya yang memiliki kuasa untuk memuaskan kerinduan hati kita. Dia adalah roti yang akan memuaskan lapar kita. Dia adalah air hidup yang tidak lagi membuat kita haus. Dengan setiap pemandangan di setiap hari, dengan setiap pengalaman baru dan setiap pandangan baru, ciptaan telah dirancang untuk mengarahkan kita kepada Tuhan. Tetapi masih ada lagi yang perlu kita pikirkan di sini. Mengandalkan ciptaan untuk melakukan apa yang tidak dimaksudkan untuk dilakukan tidak hanya akan mengecewakan kita, tetapi juga akan memperbudak kita. Berhala tidak pernah hanya mengecewakan kita, berhala juga membuat kita kecanduan. Karena dengungan kegembiraan yang diberikan ciptaan kepada kita singkat, kita harus kembali lagi, dan tidak lama kemudian kita yakin kita tidak bisa hidup tanpanya. Apa yang kita pegang erat-erat memegang kita, sekarang memerintahkan kepada kita apa yang seharusnya hanya Tuhan perintahkan, yaitu hati kita. Dan apa yang memegang hati kita akan menentukan perkataan dan perilaku kita. Mungkin saja Anda berpikir bahwa Anda penyembah Tuhan karena Dia adalah objek dari ibadah formal
keagamaan Anda, tetapi dalam hal kasih di hati Anda dari hari ke hari, ada sesuatu atau orang lain yang bisa mengendalikannya. Dan tidak selalu kita berada di bawah kendali hal-hal jahat. Seringkali hal-hal baik mengendalikan kita yang seharusnya tidak mereka kendalikan. Seperti yang telah dikatakan, hal-hal baik menjadi hal-hal buruk jika menjadi hal-hal yang berkuasa. Jadi, bagaimana kalau membiarkan diri Anda menderita kehilangan selama satu musim? Lepaskanlah hal-hal yang cenderung Anda hargai. Biarkan musim pengorbanan ini mengendurkan tangan Anda dan membebaskan hati Anda. Lepaskanlah beberapa kenyamanan Anda, hal-hal yang mungkin terlalu menghibur, sehingga hati bebas untuk mencari penghibur yang sejati. Berdoalah agar musim melepaskan akan memfokuskan kembali mata Anda dan mengubah posisi hati Anda. Tuhan ahli dalam memakai musim penderitaan untuk membuat kita melepaskan ketergantungan kita pada hal-hal yang diciptakan dan menjangkau pencipta, juru selamat dan Tuhan kita dalam ketergantungan. Semoga ketidaknyamanan musim ini menuntun kita untuk menemukan kenyamanan abadi di dalam Dia.